Gue pernah dapat pertanyaan unik. Kok barang gua ini udah mirip sama kompetitor, tapi kenapa ya barang dia laku, tapi barang gua kagak? Gila nih. Ini menurut gua pertanyaan yang keren abis, gokil abis. Tapi jawabannya seru juga. Karena gini, kayaknya gitu di Indonesia tuh kita tuh sering banget nemuin kalau misalnya bisnis mau bikin satu produk itu kayaknya kita perlu bikin sesuatu yang mirip sama orang. Kalau barang itu viral, barang itu ramai itu lebih gampang buat laku, bener nggak? Nah, di video kali ini gue mau jawab, mumpung kebetulan gue lagi di Korea. Jadi kalau kalian lihat nih sekeliling gue itu lagi di luar gitu ya. Nah, dan di sini gue nemuin banyak banget kasus-kasus, bukan kasus-kasus ya, tapi contoh-contoh yang mirip dengan apa yang pertanyaan tadi gitu ya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi pertanyaannya kan, kalau misalnya barang mirip kompetitor, bisa laku nggak ya? Nah, jawabannya adalah gini. Jadi, jawaban dari pertanyaan tadi adalah, ini gue kebenaran nemu banyak banget kasus-kasus ini di Korea. Kenapa? Karena ini sepanjang gue jalan-jalan gitu ya, kan yang namanya gue turis ya, jalan-jalan, makan-makan, dan gue nemuin ada satu keunikan, yaitu di sini tuh makanannya tuh banyak banget yang kayak mirip-mirip banget gitu. Jadi ibarat kalau kayak di Indonesia ya, kita makan misalnya pecel lele gitu ya. Tapi ini tuh kayak sepanjang jalan isinya ya tukang pecel lele semua gitu kan. Jadi kalau ngomongin mirip, bukan mirip lagi, ini sama persis gitu ya. Dan jajanan yang pasti lu sering lihat tuh kayak topoki lah, terus apalagi odeng lah gitu ya. Terus makanannya tuh kayak bulgogi gitu kan. Terus ada Korean barbecue, dan di mana dan kalau diperhatiin nih di setiap beberapa spot gitu ya yang maksudnya gue temuin itu bener-bener ya isinya tuh itu semua gitu. Jadi kayak ya udah di sebelah sini topoki, di sebelah sini ini, di sebelah sini, di sebelah sini gitu. Jadi kayak sama-sama semua gitu kan. Ya di Indonesia juga kan kita banyak bener nggak ngeliat yang kayak gitu kan. Jadi kayak satu jalan isinya tukang pecel semua gitu kan. Satu jalan isinya tukang ayam goreng semua gitu kan. Nah, pertanyaannya ketika kayak gini, apakah semuanya rame? Kan belum tentu, bener nggak? Di Indonesia juga pasti karena sering lihat ada kayak tukang pecel yang rame banget, sedangkan yang sebelah-sebelahnya mungkin sepi, gitu kan. Sambil kita sendiri juga mikir ya, kenapa yang ini rame, yang ini sepi gitu ya. Nah, sama juga nih, sama kayak jawabannya. Jadi gini, ketika lo bikin bisnis, gitu ya, lo mau bikin jualan barang, lo mau bikin apapun, gitu ya, yang namanya ide, strategi, produk, gitu kan, itu mungkin bisa di-copy. Tapi masalahnya idenya bisa di-copy, rezekinya kagak bisa dipaste. Ya kan? Nggak bisa sama plek ketiplek gitu. Nggak usah jauh-jauh. Ini dari pengalaman gue pribadi ya. Eh, gue punya beberapa orang mantan karyawan gue, dan dari mantan karyawan Mea itu kayak ada dua apa tiga gitu ya. Ada dua atau tiga, ada dua atau tiga perusahaan yang terbentuk itu ex karyawan gue gitu ya, dan ex karyawannya tuh bahkan jujur nih ada satu dua yang nggak etis bahkan bilang gini, oh dulu gue yang ngerjain nih dan itu hasilnya bagus, jadi lu kerja sama kita aja, lu bakal dapat hasil yang sama. Nah tapi faktanya adalah memang beberapa klien kita sempat ada yang kayak nyobain karena mereka ngasih harga yang murah banget nggak masuk akal gitu kan, dan setelah itu cuma dalam 1 bulan 2 bulan balik ke kita dan marah-marahnya kenapa? Bukan marah-marah sama meanya, tapi marah-marah sama, anjir nih ini orang lu tuh gila nih gini-gini, tapi kualitasnya jauh banget. Idenya sama, eksekusinya nggak sama. Nah, ada lagi yang kayak gini. Yang kedua ada lagi adalah yang mencoba ngumpulin tim, apakah hasilnya bakal bagus atau berkembang? Enggak juga. Malah hampir ada satu ini ya, ada satu contoh ya yang gua tahu ya. Hampir kayak beberapa tim yang pernah kerja di gua itu dibajakin ke sana, diajak ke sana, dikasih gaji gede, dan bukannya perusahaannya makin growth, tapi kok saya makin kacau balau. Kenapa ya? Idenya bisa sama kan, tapi dia nggak tahu nih apa yang bisa bikin, kayak contoh gini, kayak di Mia tuh kalau lu masuk, banyak klien kita masuk dalam waktu singkat bisa omsetnya bisa tumbuh gitu kan, bisnisnya bisa lebih bagus gitu kan, dan sama-sama untung. Dan ya ibaratnya yang ngerjainnya sama, tapi kalau lu nggak ngerti strateginya juga nggak akan dapetin hal yang sama kan. Karena yang namanya bisnis itu kan balik ya, maksud gua ada yang modelnya produk. Kalau produk, selama lu bisa bikin produk yang sama gitu ya, mirip-mirip mungkin kayak ayam goreng, ya selama bisa bikin ayam goreng yang mirip, rasanya mungkin nggak akan beda jauh. Tapi kalau model bisnisnya beda, contoh kalau kayak kalau gua kan bisnisnya jasa ya.
jasa dan kita tuh ngomongin satu hal yang namanya performance marketing. Performance marketing itu adalah bagaimana membuat si klien itu dinilai dari hasil yang didapatkan. Itu salah satu yang level yang cukup paling susah. Kenapa? Karena ya kalau kliennya nggak growth, kan nggak ada hasilnya, bener nggak? Yang artinya pertumbuhan bisnisnya nggak kerasa. Jadi omsetnya tuh harus naik. Jadi penilaiannya dari situ. Nah, inilah tadi nih yang nggak bisa ditiru sama banyak orang, gitu ya. Jadi yang kedua adalah itu. Jadi ide lu bisa tiru, cara kerja mungkin lu bisa tiru, tapi hasil belum tentu sama nih. Dan yang ketiga, ini yang paling penting nih. Biasanya banyak orang yang misalnya ketika kalian mencoba bikin bisnis, tapi mencoba ngejar mirip kompetitor, itu kalian tahu nggak sih hal yang bikin pembeli beli produknya kompetitor kalian tuh apa? Atau yang di benchmarknya tuh apa? Alasan dibalik pembelian. Nah, ini nih yang biasanya gitu ya, banyak orang nggak tahu gitu. Jadi kayak contoh gini, oke, kenapa orang makan ayam goreng A gitu ya? Ya udah ayam gorengnya enak. Enaknya gara-gara apa nih? Kenapa orang mau beli di situ lagi? Apakah cuma rasanya? Apakah gara-gara ada servisnya? Apakah gara-gara ada apanya? Nah, hal-hal di balik pembelian inilah yang perlu kalian tahu. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu hal-hal di balik pembelian, itu yang nggak mungkin bisa sama persis gitu. Itu nggak mungkin bisa dapetin hasil sama. Bahkan alasannya tahu aja, tapi kalau misalnya brandingnya, branding itu kan, nah gini banyak juga UMKM tuh nggak ngerti tentang branding gitu ya. Branding itu apa sih? Sesimpel kayak gini, kalau misalnya kita jualan atau kita ngiklan, ngiklan itu kan kita ngasih janji sesuatu ke konsumen, gitu ya. Kita ngomong apa tentang diri kita itu adalah iklan atau marketing. Nah, branding itu adalah apa yang orang omongin tentang diri kita atau perusahaan kita. Nah, ini kan yang nggak mungkin ditiru, bener nggak? Contoh gini, misalnya kayak di gua aja ya, di bisnis sebuah di MEA mungkin kita udah nge-branding sebagai salah satu agensi top untuk Shopee, untuk e-commerce, untuk Shopee dan TikTok, spesialis buat ngurusin UMKM, gitu kan. Dan kita salah satu agensi yang bisa bertumbuh bareng sama UMKM itu adalah branding yang kita tetapin dari dulu, gitu ya. Nah, orang-orang juga udah tahu nih, lu UMKM, lu mau medium bisnis, lu mau pengen cepat berkembang, lu pengen omset lu naik, lu masuknya ke MEA deh gitu. Kayak lu nanya kemana-mana mungkin udah banyak orang yang ngomongin hal seperti itu. Nah, itu kan yang nggak bisa ditiru sekedar kayak bikin sesuatu yang baru, bikin sesuatu yang baru bikin, terus mau bilang, di gue juga bisa kayak gitu loh. Kan nggak mungkin, bener nggak? Karena yang namanya branding itu, atau persepsi itu, untuk dibangunnya itu butuh waktu, dan ibaratnya tuh kalau iklan atau marketing itu ngomongin janji, nah kalau branding itu ngomongin menepati janji tersebut, dan janji itu kan nggak bisa kayak, apa ya, maksudnya nggak bisa kayak lu cuman baru bikin, langsung dapat hasilnya sama. Nah, itu dia nih. Nah, itulah yang bikin misalnya contoh kayak gini. Jadi kalau kalian mau jualan, kalian mau bisnis kalian naik, kalian mau bisnis kalian bagus, nggak bisa sekedar ngikutin kompetitor, kompetitor lu ngapain, mirip-miripin, bakal dapat hasil yang sama. Karena ketika kalian ngikutin, artinya kalian masuk bersaing di tempat yang sama dengan dia, di mana orang itu udah mungkin jauh lebih kuat, di mana mungkin kompetitor kalian tuh udah jauh lebih terkenal, dan lu ngelawan dengan tangan kosong. Ya udah pastilah bisnis lu bakal hancur kalau kayak gitu. Nah, terus yang benar gimana? Nah, yang benar adalah misalnya nih kalian punya satu kompetitor yang mau dituju, oke, ini bagus nih, ini besar nih. Ya udah, lu bisa jadiin benchmark, kuatnya dia di mana. Carilah posisi baru yang di kompetitor kalian tuh nggak kuat, gitu ya. Nah, ketika kalian bisa cari yang kompetitor kalian nggak kuat, gitu karena itu bakal bikin ya bisnis kalian lebih dikenal sebagai yang kalian punya sendiri gitu ya, dan disitulah bisnis kalian bisa tumbuh jadi lebih bagus. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih, siapa nih di sini nih yang maksudnya, oke, gue udah kebayang, gue udah pengen laku, kompetitor gue berat. Bisa nggak sih dibantuin biar dikasih strategi gimana caranya biar bisa bersaing lawan kompetitor, atau bisa nggak sih dibikinin, dirisetin harus ngapain, positioningnya harus kayak gimana biar jualannya bisa laku. Nah, buat kalian yang mau dibikinin strategi khusus, kasih tahu gue di komen, karena gue tuh lagi ngebangun satu perusahaan konsultan bareng beberapa konsultan yang khusus buat ngurusin UMKM. Jadi kalau kayak di Mia Agency, seperti yang kalian tahu, kita banyak yang ngerjain kliennya, kita yang ngerjain jasanya, tapi kita tidak ngasih konsultasi, kita nggak bikinin strateginya. Nah, untuk strateginya, nah ada satu project gua namanya konsultan ordal. Nah, tim kita bakal bisa bantuin kalian bikin strategi yang tepat. Jadi buat kalian yang mau bikin strategi, tulis di komen siapa aja, kasih tahu gua bisnis lu apa. Nah, nanti mungkin ada beberapa orang yang bakal dikasih kesempatan buat konsultasi gratis bareng sama tim gua. Jangan lupa tulis di komen dan jangan lupa buat like dan share.